Senang hati hidupku damai. Dayung-dayung perahuku menuju hulu. Senang hati hidupku damai. Jika aku ke hilir, pasti lezat. Jika aku ke hulu, pasti kenyang. Bimbang deh. Halo penonton. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tidak penonton? Lagu yang penonton barusan dengar adalah lagu tentang cerita yang memiliki sikap bimbang dan sifat serakah atau tamak. Cerita ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Hayo, ada yang masih ingat tidak ceritanya? Kisah tentang Bapak Alay yang kelakuannya lebay, bukan? Penonton, mau tidak mendengarkan ceritanya? Baiklah, bersama saya Zia. Simak baik-baik ya ceritanya. Pak Lebay Malay, disadur dari buku 100 Cerita Rakyat Nusantara. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah kisah seorang guru agama yang bernama Lebay. Pak Lebay, begitu orang memanggilnya. Pak Lebay tinggal di pondok sederhana dekat sungai. Pada suatu hari, seorang tetangganya yang tinggal di hilir datang dengan membawakan undangan. Ngomong-ngomong, besok pagi datanglah ke rumahku. Aku mengadakan pesta, menyembelih 1 ekor kerbau, dan 1 kepala kerbau akan kuberikan khusus untukmu, kata tetangga Pak Lebay sambil menyodorkan undangan. Wah, tentu saja aku mau. Terima kasih ya atas undangannya, sahut Pak Lebay dengan senang. Tak lama setelah tetangganya yang dari hilir pergi, datanglah seorang tetangganya yang tinggal di hulu. Pak Lebay, jangan lupa ya, besok pagi datanglah ke rumahku. Aku mengadakan pesta, menyembelih 2 ekor kerbau, dan 2 kepala kerbau akan kuberikan khusus untukmu, kata tetangga Pak Lebay yang dari hulu. Pak Lebay sangat girang mendapatkan 2 undangan pesta. Keesokan paginya, Pak Lebay pun telah bersiap di sampannya. Tetapi dia tiba-tiba bingung karena pesta tersebut diadakan pada hari dan waktu yang bersamaan. Kalau aku ke hulu, aku akan mendapatkan 2 kepala kerbau. Tetapi masakannya tidak enak. Kalau aku ke hilir, aku akan mendapatkan 1 kepala kerbau. Tetapi masakannya sangatlah lezat, gumam Pak Lebay dalam hatinya. Untuk beberapa saat lamanya, Pak Lebay diam saja karena bingung mengambil keputusan. Lebih baik aku ke hulu saja. Meskipun masakannya tidak enak, tetapi aku akan mendapatkan 2 kepala kerbau, ucap Pak Lebay dalam hatinya. Akhirnya Pak Lebay pun mendayung sampannya ke arah hulu. Di tengah perjalanan, ia kembali berubah pikiran dan ia pun memutar sampannya ke arah hilir. Di tengah perjalanan menuju hilir, Pak Lebay pun kembali berubah pikiran. Ia pun
berbalik perahunya menuju hulu kembali. Nah, ternyata penonton, Pak Lebay tidak mampu mengambil keputusan. Ia selalu bimbang dalam mengambil keputusan. Ia hanya bolak-balik ke arah hulu dan hilir hingga matahari pun sudah condong ke ufuk barat. Akhirnya rasa lapar mendera Pak Lebay. Waduh, lapar sekali. Lebih baik aku ke hulu saja. Aku akan memakan 2 kepala kerbau sepuasnya, ucap Pak Lebay dalam hatinya. Dalam perjalanan menuju hulu, Pak Lebay pun bertemu dengan temannya. Hai Lebay, kamu kemana saja? Pesta sudah usai, makanan sudah habis dibagi-bagikan, Ucap temannya panjang lebar. Apa? Semua makanan sudah habis? Jawab Pak Lebay dengan wajah kaget. Iya, kamu terlambat sih, Sahut temannya. Tanpa pikir panjang, Pak Lebay pun langsung putar balik perahunya menuju hilir. Di tengah perjalanan menuju hilir, Pak Lebay pun kembali bertemu dengan temannya yang tinggal di hilir. Hai Lebay, kamu mau ke pesta di hilir ya? Tanya temannya. Iya, pestanya belum usai kan? Jawab Pak Lebay seraya bertanya. Wah, pesta sudah usai, makanan sudah habis semua, Sahut temannya. Akhirnya Pak Lebay pun hanya bisa menggigit jari. Karena sifatnya yang bimbang, ia pulang ke rumah dengan tidak membawa apa-apa. Sesampainya di rumah, Pak Lebay pun yang sudah sangat lapar memutuskan untuk pergi memancing. Ditemani anjing peliharaannya, Pak Lebay pun berangkat menuju sungai tempat ia memancing. Sebagai bekal, ia membawa sebungkus nasi yang akan dimakan dengan ikan hasil tangkapannya. Sesampainya di sungai, Pak Lebay pun segera melempar kayunya. Tak lama kemudian, seekor ikan menyambar mata kayunya. Pak Lebay amat senang dan segera menarik pancingannya. Namun sayang penonton, pancingan yang ditarik Pak Lebay tersangkut batu sehingga susah untuk ditarik. Tanpa pikir panjang, Pak Lebay pun langsung terjun ke sungai. Ia melihat seekor ikan besar yang sedang berusaha melepaskan dirinya dari mata kayu. Tanpa membuang waktu, Pak Lebay pun berusaha menangkap ikan tersebut. Sayang sekali penonton, ikan tersebut berhasil lolos. Dengan wajah kesal dan kecewa, Pak Lebay pun naik ke pinggir sungai. Menjelang senja, Pak Lebay pun yang sudah sangat lapar memutuskan untuk memakan bekal yang telah dibawanya dari rumah. Namun, lagi-lagi Pak Lebay pun mendapatkan nasib sial. Bekal yang telah dibawanya dari rumah ternyata telah dimakan oleh anjing yang ikut bersamanya. Nah, itulah yang ceritanya penonton. Karena nasibnya malang, para warga memberi julukan Pak Lebay Malang. Sampai jumpa penonton. Di lain waktu kita bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.